Setelah libur panjang Nataru, sekolah-sekolah dari semua tingkatan kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai tanggal 6 Januari 2026. Tanggal tersebut juga menandai 1 tahun terselenggaranya program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Ketika program MBG pertama kali digelar setahun yang lalu, jumlah penerima manfaat program ini baru mencapai sekitar 6 juta orang. Kini, tepat setahun usia program tersebut, jumlah penerima manfaat melonjak menjadi 55,1 juta orang sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025. Sedangkan target hingga akhir 2026 adalah sebanyak 82,9 juta penerima manfaat. Dengan demikian, hanya tinggal 32,9 juta penerima manfaat lagi yang harus dikejar dalam 1 tahun ke depan. Para penerima manfaat itu dilayani oleh Satuan-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang per 6 Januari 2026 jumlahnya sudah mencapai 19.800 SPPG di seluruh Indonesia. Keterangan ini disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Sudaryati Deyang, ketika meninjau pelaksanaan program MBG di SMKN 1 Jakarta Pusat bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus. Selanjutnya, Nanik menjelaskan, sekarang ini program MBG telah berhasil menyerap sekitar 902 tenaga kerja yang bekerja langsung di dapur-dapur MBG. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung sudah mencapai sekitar 2,5 juta orang. Yang disebut tenaga kerja tidak langsung adalah mereka yang bekerja di berbagai UMKM penyuplai bahan-bahan makanan untuk MBG. Dan ini belum termasuk para petani dan nelayan yang hasil produksinya dibeli oleh para penyelenggara program MBG. Para siswa SMKN 1 Jakarta Pusat yang dikunjungi Nanik dan Paulus berharap agar program MBG dapat berjalan terus, karena mereka sudah merasakan manfaatnya secara langsung. Selain manfaat berupa makanan bergizi yang bervariasi setiap hari, para siswa juga mengaku bisa menabung uang jajan untuk digunakan bagi keperluan lainnya. Sebelum adanya program MBG, uang jajan yang diberikan orang tua mereka biasanya habis untuk membeli makanan di kantin-kantin sekolah. Sebagai catatan, program MBG yang diterima para siswa SMKN 1 Jakarta Pusat baru berjalan sekitar 6 bulan. Berkah MBG yang membuat anak-anak sekolah bisa menabung uang jajan sebenarnya bukan berita baru. Hal ini telah berlangsung sejak awal tahun lalu di sekolah-sekolah penerima MBG di berbagai daerah. Ada yang bisa menabung sekitar 10 hingga 20 ribu rupiah setiap harinya yang kemudian mereka kumpulkan untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan seperti peralatan sekolah, bahkan sepatu yang mereka idam-idamkan. Salah satu pengakuan itu datang dari siswa sekolah bernama Ilham. Siswa kelas 11 Madrasah Sanawiyah Negeri Purworejo, Jawa Tengah itu mengaku bisa menabung setelah adanya program MBG sehingga ia bisa membeli sepatu baru. Ilham pun berharap program MBG akan terus hadir untuk sekolahnya agar ia bisa terus menabung untuk membeli keperluan-keperluan lainnya. Terson MBG, aku jadi bisa beli sepatu baru, mantap. Testimoni lainnya datang dari seorang siswa sekolah yang mengaku bisa menabung hingga Rp50.000 per minggu. Seperti yang bisa dilihat melalui tayangan YouTube Short yang diunggah akun Ruswanto 1974. Siswa ini sangat berterima kasih atas adanya program MBG. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada program MBG karena dengan adanya program ini sangat efektif sekali bagi kami para siswa dan siswi untuk bisa lebih menghemat uang saku dalam berharinya. Alhamdulillah, minggu kemarin saya berhasil mengumpulkan 50.000 dalam 1 minggu. Terima kasih program MBG. Sejak dulu, kebiasaan menabung merupakan hal yang sering dianjurkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya serta para guru kepada murid-muridnya sebagai pembelajaran kedisiplinan dalam mengatur uang yang diberikan orang tuanya. Anjuran ini menjadi semakin mudah dilaksanakan setelah adanya program MBG, seperti pengakuan 2 siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 20 Cakung, Jakarta Timur yang ditayangkan kanal YouTube Warta Kota Production. Kedua siswa ini mengaku bisa membeli kacamata dari hasil tabungan yang disisihkan dari uang jajannya, karena mereka tidak perlu lagi membeli makanan setelah adanya program MBG. Para orang tuanya juga bergembira lantaran bisa mengurangi uang jajan yang diberikan kepada anaknya. Seneng sih, dulu biasanya jajan banyak banget. Sekarang karena ada MBG, jadi jarang jajan, duit bisa nabung.
Kalau orang tua saya sih senang ada MBG, jadi nggak butuh pengeluaran banyak, nggak butuh bikin bekal juga lagi. Kalau ayah sama ibu aku seneng juga sih, jadinya uang jajannya nggak usah dikasih banyak-banyak banget karena udah ada MBG, jadi aku nggak perlu jajan juga di kantin lagi. Sebelum ada MBG, uang jajan aku itu bisa sampai 25.000 sampai 30.000. Iya, satu hari. Dan itu bisanya sisa 5.000 doang. Nah, karena ada MBG ini, uang jajan aku beneran bisa lebih sedikit. Karena itu sangat menguntungkan. Aku bisa beli barang yang aku mau gara-gara aku nabung. Ini kacamata. Iya, bisa kacamata beli sendiri. Tadinya sih saya jajan biasanya 15 atau nggak 20.000 sehari. Sekarang bisa paling cuma 5.000 sehari. Sisanya saya jadi bisa buat nabung, buat beli barang yang saya butuh di masa depan nanti. Ya, mau beli kacamata baru juga sih. Ya, kebutuhan sekolah. Rubiani, guru Sekolah Dasar Negeri 02 Kebon Agung, Pekalongan, Jawa Tengah, juga mengaku bahwa program makanan bergizi gratis di sekolahnya bisa membuat para siswanya menghemat uang jajan. Program ini juga sangat bermanfaat bagi para siswa yang tidak pernah sarapan di rumah. Mereka bisa menikmati sarapan pagi di sekolah karena SPPG yang melayani sekolahnya sudah hadir sejak jam 9 pagi. Dengan adanya program MBG ini sangat membantu sekali, terutama dari segi anak-anak. Kadangkala anak-anak ada yang tidak sarapan, jadi jam 9 sudah datang bisa untuk sarapan. Dari segi anak yang kedua, itu bisa mengurangi uang jajannya. Setelah saya bertanya, katanya Bu guru saya dengan adanya MBG bisa menyisihkan sebagian dari uang jajannya. Berbagai pengakuan ini menunjukkan bahwa program MBG memang sangat dibutuhkan, terutama oleh anak-anak sekolah dari kalangan keluarga yang berpenghasilan pas-pasan dan tentunya oleh para orang tua itu sendiri. Selain manfaat pemenuhan gizi yang sangat berguna bagi masa depan anak-anak, Presiden Prabowo sangat gembira dan bangga dengan pencapaian program MBG dalam setahun masa pemerintahannya, sehingga Indonesia mampu melampaui Brazil. Brazil memerlukan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima makan bergizi gratis. Sedangkan Indonesia sudah mampu menjangkau 55 juta lebih penerima MBG hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karenanya, Prabowo tidak habis pikir dengan para pakar yang mengejek program MBG dan meminta agar program dihentikan. Padahal yang membutuhkan program ini sangatlah banyak. Bahkan tak sedikit anak-anak sekolah di berbagai daerah yang belum menerima program MBG meminta kepada Presiden agar program MBG segera diselenggarakan di sekolahnya. Prabowo mengaku sangat sedih mendengarkan keluhan anak-anak di berbagai daerah yang menanti-nantikan program MBG. Saya sangat yakin, walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Bahkan sekarang saya repot, saya sedih kalau saya ke daerah-daerah, anak-anak panggil saya, teriak saya, Pak, kapan kami terima MBG? Saya tidak paham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak paham. Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita, anak-anak itu. Men of our time.